bukan diatur, alam itu akan mengatur. Tidak tahu lewat apa, yang ini yang kita tidak tahu. Jadi kehendak Tuhan dia kita tidak tahu, tapi kita bisa merasakan pada saat alam tidak lagi bisa diatur, tapi akan mengatur. Selama ini Tapi ini ada yang lebih menarik lagi gini, ketika kemudian melihat kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam yang menurut saya ini Islam yang radikal lah. Mohon maaf, jadi Islam yang radikal. Kemudian muncul sebuah konklusi. Ini menurut saya salah ya. Semakin dalam mempelajari Islam justru malah semakin jadi pemarah. Nah, itu muncul konklusi seperti itu muncul. Menurut saya itu kurang tepat. Nah, bagaimana kemudian atau mungkin apa yang menyebabkan orang sampai punya pemahaman seperti itu? Ini yang jelas pemahaman orang di luar Islam yang merasa sakit hati karena perilakunya yang seperti itu, gampang dibodohin, gampang provokasi dengan sesuatu yang bersifat hoax dan seterusnya gitu. Terus solusinya seperti apa supaya stereotip itu kemudian bisa terminimalisir gitu? Pengertian tambah dalam pelajari agama, terus tambah radikal gitu ya. Jadi itu kalau menurut pemikiran saya bukan tambah dalam, beli mempelajari keluasannya agamanya, bukan kedalamannya. Konten ya. Iya. Jadi mempelajari agama. Tetap levelnya di kulit berarti iya, itu. Mempelajari agama ini seperti mempelajari ilmu pengetahuan. Mempelajari ilmu bumi, ilmu alam itu seperti itu mempelajarinya. Referensinya dari tekstual. Tapi kalau kita amati banyak ulama-ulama yang yang betul mendalami, itu lain. Dia akan timbul satu kefahaman bahwa netralitas. Cuma tidak berani ngomong. Nah, mungkin ini saatnya beliau-beliau itu harus muncul berbicara tanpa takut risiko, karena ini kewajiban. Kewajibannya beliau itu, bukan kewajiban saya untuk menerangkan tentang persamaan itu. Mereka maju mundur untuk menyampaikan itu, karena mereka mempelajari tidak hanya keluasan tapi juga kedalamannya. Beliau itu, ini yang kita harapkan munculnya itu. Setiap agama ada mempelajari tidak hanya keluasan agama tapi kedalamannya. Nah, anehnya apa? Di Jawa ini itu bahasa sehari-harinya apa? Jangan asem. Mempelajari, mempertemukan persamaan itu jangan asem. Sudah biasa. Nah, karena apa? Karena leluhur kita begitu. Leluhur kita itu paham tentang ketuhanan itu. Paham. Yang menuju kepada persamaan itu leluhur kita. Sehingga menerima masuk semua bangsa asing ini dengan bawa pahamnya. Nah, memori leluhur kita ini kita miliki. Memori itu kita miliki. Sehingga siklusnya sekarang masuk ke siklus leluhur dalam memori kita ini. Masuk. Sehingga kita bangsa kita ini cepat paham. Cepat paham. Nah, ini anehnya di sini. Kita bukan terlalu membanggakan, enggak. Ya, bangga itu saja lah. Kok bangsa kita itu punya leluhur kita itu punya kemampuan sampai pada religi daripada ajaran ketuhanan itu. Sehingga kita bersyukur memiliki memori itu. Nah, memori itu memang selalu terpotong tiap muncul dengan ajaran yang membuat perbedaan. Tapi sekarang ini munculnya memori itu tidak bisa dibentuk, sehingga masih muda pun sudah paham bahwa ada persamaan di sini nih, dari memori leluhur kita itu. Ini kenapa leluhur kita punya pemikiran seperti itu. Ini rupanya juga Tuhan, keberadaan Tuhan lagi.
Sehingga keyakinan bahwa kelak akan menjadi mercusuar dunia semua bangsa kita yakin. Di mana? Ya di sini nih. Di sini nih. Jadi memori leluhur muncul kembali untuk menyatukan paham-paham itu. Ya silakan, perbedaan tuh dalam kulit itu harus, karena akhirnya dengan perbedaan di permukaan, saya tidak mengatakan kulit ya, di permukaan ini, perbedaan di permukaan ini nanti menjadi indah gitu. Makanya perbedaan itu adalah indah, karena di dalamnya sama. Dalamnya sama, itu indah. Saya jadi teringat memori saya dulu ketika saya bersahabat sama seorang intelijen, tapi dia bukan dari kepolisian ya. Tugasnya dia itu ngawasi ceramah-ceramah apapun itu, entah itu ceramah yang tasawuf sentris gitu, radikal sentris, itu dia awasin. Dia kasih semacam konklusi begini, bahwa ternyata ada pihak luar yang memang sengaja menyusupkan orang-orang tertentu ya menjadi Ustadz A, Ustadz B dan seterusnya itu, untuk kemudian menjadikan itu sebagai media atau alat perpecahan antar umat beragama. Sampai seperti itu grand desainnya, melalui Wahabi yang kemudian memutuskan hubungan manusia Nusantara dengan leluhurnya, menghilangkan tawasul dan seterusnya. Nah, itu dia karena memang tugasnya dia khusus begitu. Jadi saya ngaji, beliau di samping saya gini kan. Nah, itu lama baru cerita itu ada sekitar 3 tahun 4 tahunan gitu ya. Namanya Mas Aan, mudah-mudahan dengar ya. Jadi gimana Mbak Garot melihat hal itu apa enggak kira-kira? Merasakan betul itu adanya hal itu. Jadi ada grand design ya, skenario besar dari globalis, kaum globalis ini, yang kaya raya, cerdas dan sebagainya, ingin permainkan dunia itu. Nah, kita dalam permainan mereka ini yang memang saya yakin ada itu. Nah, terus selalu menciptakan benturan-benturan. Nah, benturan ini akan tercipta kalau perbedaan dipertajam, terutama agama. Nah, ini terjadi dengan lokal. Ini dipertajam, akan benturan terjadi dengan sendirinya. Ini memang sepertinya ada skenario besar itu. Nah, ini yang kalau kita pikir zaman sekarang ini sudahlah itu payah. Kalau anda para globalis yang kaya raya, cerdas itu masih bermain seperti ini, payah. Terutama di Indonesia, jadikan tumpuan permainan. Ini harus segera dihentikan. Dan rupanya mereka tidak mau berhenti, tapi berhenti dengan sendirinya. Karena alam. Siklus alam akan berhenti dengan sendirinya. Mereka pun juga payah. Karena apa? Karena materi, terutama uang itu raja. Nah, sehingga dia kaya, bisa membayar kan dia. Coba sekarang ada kata materi itu bukan raja, uang bukan raja. Lewat apa ya mereka akan bermain? Ini tidak bisa, tidak ada jalannya, karena menciptakan alat tukar, dan di mana manusia itu butuh materi, terus ada alat tukar. Ini yang dikuasai alat tukar ini, kan gitu. Nah, ini rupanya kalau sudah mereka itu mungkin sudah bosan ya bermain, dan kita ini sendiri sadar bahwa ini dipermainkan, dapat uang, ini akan terhenti. Itu alam sudah, karena manusia itu sudah payah, apalagi di Indonesia merdeka 76 tahun terus menerus diganggu oleh mereka lewat tangan-tangan kita. Jadi namanya rong-rongan dari dalam ya, hantaman dari luar, ini terjadi terus. Dan ini 76 tahun merdeka, mestinya sudah makmur kita, karena alam kita menyiapkan segala-galanya. Tapi karena adanya permainan seperti ini, kita menjadi tertunda terus kemakmuran itu. Nah, makanya sekarang ini lebih baik semua harus dihentikan. Karena dihentikan akan berhenti dengan sendirinya. Kita menjadi sadar bahwa kita ini ya kurang 1-2 langkah lah untuk bisa makmur. Kan itu mestinya, tanpa ikut permainan mereka. Jadi jelek, rupanya begitu. Parameter dolar itu bagian dari kita mengikuti permainan mereka berarti. Betul ya. Alat tukar yang sudah disetir oleh satu komando ini itu menjadi alat permainan.
Tapi kalau spekulasi nih, itu akan berubah apa enggak? Maksudnya akan mengalami titik stagnasi, kita akan pakai aturan sendiri, suatu saat akan begitu apa enggak kira-kira? Rupanya saya lebih cenderung kepada alam ikut main. Alam itu juga anu loh, makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk mengatur manusia. Bukan diatur, alam itu akan mengatur. Tidak tahu lewat apa. Yang ini yang kita tidak tahu. Jadi kehendak Tuhan dia kita tidak tahu. Tapi kita bisa merasakan pada saat alam tidak lagi bisa diatur, tapi akan mengatur. Selama ini sejak zaman kuno sampai masuk pertengahan, kita mengatur alam, menguasai alam. Tapi demikian alam tidak mau diatur, malah mengatur. Mereka tidak bisa kita berdua. Artinya tetap ada kemungkinan suatu saat nanti karena intervensi alam ini uang bisa jadi tidak menjadi alat tukar. Tidak tahu bagaimana caranya lah ini. Tidak tahu bagaimana caranya alam ini mengatur manusia, dipaksa untuk tunduk pada alam. Alam ini makhluk Tuhan ya, yang diciptakan sehingga dan manusia bagian dari alam. Berarti faktor utama untuk merawat pluralitas itu nanti alamnya akan berada di garda terdepan. Iya, alam. Dan pengertian alam itu kan luas. Makhluk pertama bukan manusia. Ya Tuhan, bukan manusia. Makhluk pertama materi-materi alam. Dan ada makhluk pertama sebelum alam itu lengkap. Kan gitu ya. Terproses. Nah, terproses akhirnya menjadi seperti ini. Nah, justru itu kalau kita berpikir ya bahwa Tuhan Maha Pencipta ya, itu menciptakan jagat raya dengan isinya ini. Kalau bahasa ilmuwan lewat proses.